Setelah pulang sekolah, memang paling asyik bermain di air gunung, teman. Kami bebas meluncur dari ketinggian 20 meter mengikuti arus air dari hulu sungai. Meskipun tanpa pengaman, dijamin gak berbahaya kok. Karena batu-batuannya tidak terlalu curam dan arus airnya pun tidak terlalu besar. Awas, minggir teman, bola mau lewat. Sebenarnya tempat wisata ini merupakan air sungai yang mengalir di atas batu curam dan tinggi. Makanya kami sebut air terjun Waiguyuran. Desaku adalah daerah penghasil sagu terbaik di Kabupaten Halmahera Selatan. Sebelum menjadi tepung sagu, batang sagu harus melalui beberapa proses. Pertama, bare-bare atau kupasan batang sagu dihancurkan dulu hingga berbentuk serbuk sagu. Semakin halus serbuk sagu, akan semakin bagus pula saripati sagunya. Setelah dihancurkan, batang sagu ini akan berubah wujud menjadi serbuk atau bisa juga disebut sosok. Untuk menjaga kualitas, sosok harus terhindar dari panas matahari dan air. Bolang, selesai kah belum? Sedikit lagi, Pak. Bolang, bantu Papa sana. Saya, Bu. Selanjutnya adalah proses peremasan. Alat yang digunakan untuk menyaring saripati sagu adalah kain sifon. Orang tua zaman dulu menggunakan serat pelepah pohon kelapa untuk kegiatan ini. Proses ini bertujuan untuk memisahkan cairan sari sagu dengan ampas sagu. Untuk hasil yang bagus, 1 kali pelarutan serbuk sagu biasanya bisa dilakukan peremasan 5-7 kali. Peremasan selesai kalau air perasan sudah jernih. Proses terakhir adalah memisahkan air dengan tepung sagu. Bak penampung atau paung ini sebagai tempat pengendapan tepung sagu. Proses pengendapan memakan waktu 1 minggu. Tapi tidak menutup kemungkinan proses peremasan masih terus berjalan. Sudah, bola sudah tong ambil DP isi. Saya. Seperti yang kami lakukan hari ini, saripati sagu yang baru saja kami remas, seminggu lagi baru bisa diangkat. Nah, sekarang tong ambil DP isi, bolang. Iya, Pak, tak bantu. Nah, kalau ini adalah tepung sagu dari saripati yang sudah kami peras 1 minggu yang lalu. Lihat tuh bolang, so halus tuh. Oh iya, kita mau ambil baik. Sebelum menjadi tepung, sagu dari paung lebih dulu harus diperas. Tujuannya untuk membuang airnya. Lalu baru bisa diolah makanan atau dijemur. Iya, Pak, so halus. Masuk dalam daun sudah. Sudah, ngoni pulang sudah, ngoni bikin forno sudah, ngoni bikin sagu. Yo. Saya. Setelah kering, tepung sagu kemudian bisa diolah bermacam makanan. Salah satunya adalah baku, atau banyak orang yang menyebutnya lempeng sagu. Di desaku, Mama adalah salah satu pembuat baku yang terkenal enak dan lezat. Nah, begini cara bikinnya. Alat untuk membuat sagu namanya forno atau istilah lainnya andango. Cetakan sagu berbahan tanah liat ini harus dibakar terlebih dahulu sebelum digunakan. Langkah pertama, tepung sagu harus diayak. Saringan untuk memisahkan sagu yang masih kasar dan sagu yang sudah halus. Mama, kau kon DP halus-halus saja, kon DP goros. Jangan DP goros, mesti DP halus. Untuk hasil maksimal sebelum dimasak, sagu harus dilakukan 3 kali penyaringan. Mama bilang, baku yang dibuat dari sagu kasar hasilnya keras dan kurang enak. Teman, baku adalah makanan olahan yang menjadi salah satu makanan pokok kami, warga pesisir Teluk Bacan. Rasanya gurih dan cepat membuat perut kenyang. Jadi sudah hampir sama lah dengan nasi.
Mama so halus nih sepenuh. Iya so halus. Anak mama pintar sekali. Kalau forno sudah panas, selanjutnya siap dimasak. Untuk hasil terbaik, sagu yang sudah masuk ke dalam forno harus ditekan sampai padat. Tujuannya supaya sagu matang merata. Bolan sudah selesai nih. Berapa lama, Ma? Berapa lama so masa nih? Kasih itu halus itu sagu tuh. Iya, Mama. Cepat masak. Oh, so masa nih. Boleh, sumasa. Sumasa, enak. Tunggu ibu yang angkat ini. Ini dia, baku atau olahan tepung sagu khas daerahku. Selagi hangat begini, rasanya pasti enak. Tapi sayang, kami belum bisa makan sekarang. Mama bilang, baku ini harus kami antar ke kebun di tempat Bapak bekerja. Bolan 3 saja untuk piring serak. Makasih, Mama. Sama-sama. Ayo kawan, kita antar bekal untuk Bapak. Dapat dapat. Papa, Mama suruh tong antar bekal sagu. Oh iya sudah, taruh situ lah, ambil apa nih kalapa lah mau bikin sonole sekarang. Dafik, ambil balangan. Saya. Apa ini? Tadi memang kasih sagu. Terima kasih. Sama-sama. Bolan cukur kalapa tuh. Teman, kami sedang membuat sinole, olahan berbahan tepung sagu. Sinole terbuat dari tepung sagu dan kelapa parut. Rasanya sudah pasti enak. Kalau tidak percaya, coba aja nanti. Sebelum dimasak, sagu harus dibuat hancur terlebih dahulu. Selanjutnya dipanggang di atas wajan. Bolan, bawa kemari kalapa tuh. Bahan mainnya yaitu kelapa parut. Sengaja kami siapkan kelapa yang masih muda supaya rasa sinolenya semakin mantap. Jul, semasa tuh, mana daun? Biar makin enak, makan sinole dengan alas daun, teman. Sudah bolang sepono. Silakan, Pak. Mari kita makan sama-sama. Ya ini Papa. Bawa kemari. Teman, sinole adalah makanan khas orang di kebun. Makanan ini memang paling enak dimakan saat masih hangat. Karena kalau sudah dingin, sagu jadi mengeras. Enak toh? Ayo enak. Enak tuh. Enak.